Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan mulai pembelajaran tematik tema 4, berbagai pekerjaan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa. Silahkan buka buku halaman 1, subtema 1, pembelajaran 1. Subtema 1, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis pekerjaan. Ada 3 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Pada pembelajaran 1, kegiatan Ayo Membaca. Sumber daya alam merupakan semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk menghasilkan sesuatu. Sumber daya alam dapat berupa kumpulan makhluk hidup maupun benda-benda tak hidup yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan hidup manusia. Berikut berbagai jenis sumber daya alam. Berdasarkan manfaatnya, sumber daya alam terbagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam penghasil energi, contohnya matahari, gelombang laut, dan angin. Yang kedua, sumber daya alam penghasil bahan baku, contohnya hutan, laut, dan tanah. Sedangkan yang ketiga, sumber daya alam untuk kenyamanan, misalnya udara bersih dan pemandangan alam. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dibagi menjadi 3. Yang pertama, sumber daya alam yang kekal, contohnya sinar matahari. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, misalnya minyak bumi, batu bara, logam, serta gas bumi yang merupakan sumber daya alam dengan persediaan terbatas dan tidak dapat dibuat atau dibentuk lagi setelah habis. Yang ketiga, sumber daya alam yang dapat diperbarui, misalnya berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber daya alam yang dapat dibentuk lagi jika rusak ataupun habis. Sedangkan sumber daya alam yang ketiga menurut jenisnya hanya ada 2 macam. Yang pertama, sumber daya alam non-hayati, meliputi segala sesuatu yang bukan makhluk hidup seperti udara, batu bara, logam, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah sumber daya alam hayati, meliputi berbagai makhluk hidup seperti berbagai mikroorganisme, tumbuhan, dan hewan. Tugas kalian yaitu ayo kerjakan mata pelajaran IPA. Pada halaman 2, kalian cukup memberi tanda centang atau contreng pada kolom yang tersedia untuk menentukan apakah sumber daya alam yang ada pada kolom tersebut merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa, tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Dan untuk halaman 3 dan 4, silahkan kalian baca sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.